Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang Universals of Interpersonal Relationships. Di dalam materi ini akan membahas karakteristik of interpersonal relationships, stages in interpersonal relationships, dan relationships in a context of culture and technology. Materi yang pertama adalah karakteristik of interpersonal relationships. Sebelum kita mengetahui tentang karakteristik dari hubungan interpersonal, baiknya kita mengetahui definisi dari hubungan interpersonal. Interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga dengan penyesuaian diri dengan orang lain. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Nah, interpersonal attraction ini adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi dari strong liking sampai strong disliking. Hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka antar individu, dan masih banyak hal lain menurut kemampuan dalam hubungan interpersonal. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari kebutuhan berinteraksi dan pengaruh perasaan, dan faktor eksternal, yaitu dari kesamaan, kedekatan, dan daya tarik fisik. Sekarang kita akan membahas karakteristik dari hubungan interpersonal. Dalam hubungan interpersonal, setiap orang menanggapi satu sama lain, terutama sebagai anggota kelompok. Semakin sebuah hubungan berkembang secara personal, maka kita akan mengenal individu lebih ke personal, bukan sebagai anggota kelompok lagi. Semakin kita mengenal individu tersebut lebih baik, kita akan bisa memprediksi perilaku mereka. Dan jika semakin lama kita mengerti perilaku orang tersebut, kita akan dapat mendeskripsikan perilaku mereka. Dalam karakteristik ini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama ada data psikologis. Dalam hubungan interpersonal, orang merespon satu sama lain, terutama sebagai anggota kelompok yang masing-masing berbeda. Ketika hubungan kita menjadi lebih pribadi, kita mulai saling merespon bukan sebagai anggota kelompok lagi, tetapi sebagai individu yang lebih personal, yang lebih unik. Dengan kata lain, dalam hubungan interpersonal, peran sosial atau budaya orang tersebut mengatur interaksi kita. Dalam hubungan pribadi atau antar pribadi, keunikan psikologis orang tersebut memberitahu kita cara berinteraksinya. Yang kedua adalah pengetahuan penjelas. Dalam hubungan interpersonal, kalian dapat melakukan lebih dari menggambarkan seseorang atau cara seseorang berkomunikasi. Saat kalian mengenal seseorang sedikit lebih baik, kalian akan dapat memprediksi perilakunya. Yang ketiga adalah aturan yang ditetapkan secara pribadi. Dalam hubungan interpersonal, aturan interaksi ditentukan oleh norma sosial, seperti mahasiswa dan profesor berperilaku terhadap satu sama lain dalam situasi interpersonal ini sesuai dengan norma sosial yang ditetapkan oleh budaya dan masyarakat mereka. Namun, ketika hubungan antara mahasiswa dan profesor ini menjadi antar pribadi, aturan sosial tidak lagi mengatur interaksi mereka. Mahasiswa dan profesor mulai membuat aturan mereka sendiri, terutama karena mereka mulai melihat satu sama lain sebagai individu yang unik, bukan lagi sebagai kategori sosial mahasiswa dan profesor. Yang kedua adalah stages in interpersonal relationships atau tahap-tahap dalam hubungan interpersonal. Di dalam tahap hubungan interpersonal ini terdapat contact, involvement, intimacy, deterioration, repair, dan dissolution. Yang pertama adalah kontak. Pada tahap ini terdapat kontak perseptual dan kontak interaksional. Kontak perseptual itu melibatkan berbagai indera yang kalian nilai kepada seseorang, terutama dengan apa yang kalian lihat, dengar, baca dari sebuah pesan, atau mungkin aroma seseorang. Yang kedua itu ada kontak interaksional. Kontak interaksional ini saat dua pihak berbagi informasi, jadi mereka itu berdialog dan menghasilkan interaksi. Saya akan
melanjutkan menyampaikan materi dari teman saya, Marcella. Materi selanjutnya yaitu involvement, mengenai keterlibatan. Jadi di sini jika kalian ingin mengenal orang lain dengan lebih baik, maka kalian dapat melanjutkan keterlibatan kalian dengan membuat menjadi intensif. Kalian bisa mulai mengungkapkan diri kalian masing-masing. Kalian juga bisa menggunakan berbagai strategi seperti menunjukkan tanda kasih sayang dengan memberikan hadiah, kartu, bunga, atau membuat pasangan kalian menjadi iri. Nah, sepanjang proses hubungan ini, disitulah kalian menguji pasangan kalian, dan kalian juga mencoba mencari tahu bagaimana perasaan pasangan kalian terhadap hubungan ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai intimasi. Intimasi atau intim atau keintiman di sini merupakan kedekatan. Jadi pada tahap keintiman ini, kalian mengikat diri kalian lebih jauh dengan orang lain dan menjalin hubungan di mana individu ini bisa menjadi sahabat, kekasih, teman terdekat, atau terbaik kalian. Di sini maksudnya individu ini yaitu kalian ya, diri kalian sendiri. Jadi kalian itu bisa menjadi sahabat, kekasih, teman terbaik, atau teman terdekat. Di sini juga kalian itu bisa mengungkapkan diri kalian itu dengan yang paling jujur atau terbuka. Kalian bisa mengungkapkan diri kalian itu dengan terbuka. Kalian tidak bisa mengungkapkan diri kalian itu secara terbuka atau jujur dengan hubungan lainnya. Di sini kalian akan menghadapi 3 kecemasan, yaitu pertama, kalian akan merasa khawatir bahwa pasangan kalian akan meninggalkan kalian demi orang lain. Yang kedua, kalian merasa khawatir bahwa mungkin kalian itu tidak mencapai hubungan yang dekat atau yang lebih dekat lagi. Yang ketiga, kalian juga merasa khawatir atau cemas akan kebosanan dan rutinitas yang terus-menerus. Jadi kan kita emang bisa merasakan kebosanan akan rutinitas yang sama yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya di sini pada tahap keintiman ini memang tidak semua orang itu berjuang untuk keintiman. Sebagian orang sangat takut akan konsekuensi dan keintiman tersebut, sehingga mereka akan menghindarinya. Mereka memang menolak keintiman kan, dan menyangkal kebutuhan mereka akan kontak interpersonal yang lebih banyak dan lebih dalam. Mereka ini berpikir bahwa mereka bahagia tanpa hubungan intim. Tetapi sebagian orang yang lagi ini menganggap bahwa keintiman ini memiliki resiko yang rendah. Materi selanjutnya yaitu mengenai deteriorasi. Deteriorasi ini merupakan pemburukan atau merupakan fase kemunduran. Jadi hubungan kalian ini ditandai oleh melemahnya ikatan antara teman atau kekasih. Nah, fase pertama kemunduran biasanya ada ketidakpuasan, seperti kalian mulai mengalami ketidakpuasan pribadi dengan interaksi yang dilakukan sehari-hari. Bahkan kalian ini mulai menjauh. Kalian ketika kalian bersama nih, kalian akan melihat masa depan kalian dengan pasangan kalian itu justru lebih negatif atau sudah tidak baik lagi. Jika ketidakpuasan ini tumbuh, maka kalian ini akan beralih ke fase kedua, yaitu kemunduran interpersonal. Kalian menumbuhkan keheningan yang lebih jauh dan rasa canggung, pengungkapan yang lebih sedikit, kontak fisik yang lebih sedikit, dan kurangnya kedekatan psikologis. Nah, ketika suatu hubungan ini mulai memburuk, kalian itu luas dan kedalaman ini sering membalikan diri kalian sendiri. Misalnya, dalam proses mengakhiri suatu hubungan nih, kalian dapat menghilangkan topik-topik tertentu dari interaksi pribadi oleh pasangan kalian. Nah, lalu juga kalian juga bisa mendiskusikan topik-topik yang dapat diterima lebih mendalam. Di sini kalian juga bisa mengungkapkan diri kalian sendiri itu dengan lebih sedikit. Materi selanjutnya yaitu mengenai repair. Repair di sini merupakan perbaikan. Jadi
pada tahap perbaikan ini, kalian dapat menganalisis apa yang salah dan mempertimbangkan cara untuk menyelesaikan masalah kalian. Jadi pada tahap ini, kalian mungkin mempertimbangkan bagaimana cara mengubah perilaku kalian atau mungkin mengubah harapan kalian terhadap pasangan kalian. Kalian juga dapat mengevaluasi imbalan dari hubungan kalian, seperti imbalan yang akan diperoleh jika hubungan kalian berakhir. Jika kalian memutuskan bahwa kalian ingin memperbaiki hubungan, maka kalian akan mendiskusikan hal tersebut dengan pasangan kalian pada fase perbaikan antar pribadi. Nah, di sini kalian mungkin berbicara tentang masalah, karena memang yang kalian bicarakan pada tahap perbaikan ini kebanyakan masalahnya mengenai cara memperbaiki masalah tersebut. Kalian juga memasuki tahap perjanjian atau tahap negosiasi perjanjian, kayak perubahan apa yang ingin kalian lihat, terus mungkin apa yang kalian ingin lakukan apa yang kalian ingin pasangan kalian lakukan, seperti itu. Dan pada tahap ini kalian kan bisa memperbaiki hubungan dengan pasangan kalian, atau kalian bisa meminta saran atau pendapat dari teman, keluarga, atau kalau tidak bisa dari teman atau keluarga, kalian bisa pergi ke konsultan yang profesional yang berada di bidang tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai dissolution. Dissolution ini merupakan pembubaran. Jadi pada tahap pembubaran, ikatan antara individu pun terputus. Pada awalnya, pembubaran biasanya mengambil bentuk pemisahan interpersonal, di mana kalian ini pada tahap pernikahan nih, kalian dapat pindah ke apartemen yang terpisah dan mulai menjalani kehidupan yang terpisah satu sama lain. Jika perpisahan ini terbukti dapat diterima, dan jika hubungan kalian tidak bisa diperbaiki, maka kalian akan memasuki fase pemisahan. Kalian dalam tahap pernikahan, berarti fase ini merupakan tingkat kepercayaan. Nah, pembubaran ini juga merupakan tahap di mana pasangan kalian ini mulai memandang diri mereka sebagai individu, bukan sebagai separuh pasangan. Dan mereka ini juga mencoba untuk membangun kehidupan yang baru dan tentu saja yang berbeda, baik sendiri maupun dengan orang lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ikhlasul Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Rezeki dari kelompok 8 akan meneruskan dan menjelaskan materi yang ketiga mengenai Relationships in a Context of Culture and Technology, atau hubungan dalam konteks budaya dan teknologi. Pada materi ini akan dijelaskan bagaimana budaya dan teknologi dapat mempengaruhi suatu hubungan dan juga sebaliknya. Seperti yang kita ketahui saat ini, budaya dan teknologi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komunikasi interpersonal yang terjadi, dimulai dari hubungan antara hingga peran teknologi dalam membantu manusia untuk saling berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pada materi ini tidak hanya dibahas mengenai hubungan dalam konteks budaya dan teknologi saja, melainkan juga membahas mengenai tipe-tipe hubungan dan juga pertimbangan dari beberapa dampak dalam model suatu hubungan juga akan dibahas pada materi ini. Pembahasan yang pertama yaitu Implication of the Model of Relationships. Hubungan dalam konteks budaya dan teknologi memiliki beberapa pengaruh yang menyertainya. Berikut ini merupakan pertimbangan dalam menyikapi berbagai pengaruh tersebut. Pertama, model hubungan yang dijalani. Dikarenakan hubungan memiliki arti yang luas, sebaiknya kita memikirkan model hubungan yang akan dijalani. Dengan cara tersebut, Anda dapat mengindikasikan bagaimana cara Anda berpindah posisi dari suatu hubungan ke hubungan lain. Pada slide ini terdapat tahapan atau juga model relationships menggunakan model dari Mark Knapp, seorang profesor ilmu komunikasi dari Amerika. Dalam model hubungan ini terdapat 10 tahapan dengan rincian 5 tahapan yang menyatukan dan juga 5 tahapan yang memisahkan. Nah, pada slide ini kita bahas mengenai 5 tahapan yang menyatukan terlebih dahulu.
Tahapan yang pertama yaitu adalah permulaan. Pada tahap ini, Anda akan mencoba untuk memahami dan berinteraksi satu sama lain. Anda mencoba untuk berusaha menampilkan diri sendiri dan membuka saluran komunikasi. Pada tahap yang kedua yaitu penjajakan atau experimenting. Pada tahap ini, Anda mencoba untuk mempelajari tentang sifat orang lain, mencoba topik-topik percakapan untuk mengenal satu sama lain. Tahap yang ketiga adalah penggiatan atau intensifying. Pada tahap ini, Anda mulai berinteraksi lebih intim dengan pembicaraan yang lebih informal, disertai dengan kalimat yang bervariasi dan hanya dimengerti oleh kalian berdua. Tahap yang keempat yaitu pengintegrasian atau integrating. Pada tahap ini, Anda mulai berjalan secara bersama-sama, serta dapat menghimpun berbagai pendapat dan tingkah laku juga dilakukan secara bersama-sama. Tahap terakhir yaitu adalah pengikatan atau bonding. Pada tahap ini, Anda telah terikat dalam hubungan khusus yang eksklusif, contohnya seperti pertunangan dan juga pernikahan. Pasangan tersebut sepakat menerima perangkat aturan atau norma yang mengatur mengenai hubungan mereka, dan mereka kini lebih sulit untuk berpisah berkat adanya kejelasan dari hubungan tersebut. Tahapan yang selanjutnya yaitu adalah tahapan yang memisahkan. Pada tahapan yang pertama terdapat tahap pembedaan atau differentiating. Pada tahap ini, Anda mulai berpikir bahwa diri Anda berbeda dan terlihat jelas satu sama lain sehingga mulai memunculkan benih-benih konflik. Tahap yang kedua merupakan pembatasan atau circumscribing. Pada tahap ini, Anda mulai membatasi komunikasi terlebih pada topik yang aman dari pertentangan. Pembatasan adalah suatu tahap yang menunjukkan bahwa pasangan mulai mengurangi frekuensi dan keintiman komunikasi mereka. Topik-topik tertentu yang cenderung menimbulkan suasana panas berusaha dihindari. Sikap mereka menjadi lebih formal, seolah-olah menjadi tidak mengenal satu sama lain. Tahap yang keempat yaitu stagnasi atau stagnation. Pada tahap ini, komunikasi Anda semakin minim. Ketika Anda mulai mencoba untuk berkomunikasi, Anda akan menjadi lebih sulit dan gugup. Tahap kelima atau penghindaran, disebut juga avoiding. Pada tahap ini, Anda telah terpisah secara fisik dan sangat minim terjadi komunikasi secara fisik, bahkan tidak ada sama sekali interaksi secara langsung. Tahap yang kelima yaitu pemutusan atau terminating. Pada tahap ini, Anda mengakhiri hubungan yang telah dibangun bersama-sama dan mulai mencoba untuk melupakan hubungan tersebut. Materi selanjutnya dibahas mengenai implications of the model of relationships. Dalam hubungan dalam konteks budaya dan teknologi, pasti terdapat dinamika dan juga pengaruh yang terjadi. Oleh karena itu, berikut ini merupakan pertimbangan yang dapat kita lakukan dalam menyikapi pengaruh-pengaruh yang terjadi dalam suatu hubungan. Yang pertama adalah model hubungan yang akan dijalani. Dikarenakan hubungan memiliki arti yang luas, baiknya kita memikirkan model hubungan yang akan dijalani. Dengan cara tersebut, Anda dapat mengindikasikan bagaimana cara Anda berpindah posisi dari suatu hubungan ke hubungan lain. Contohnya, apakah Anda terikat pada hubungan pernikahan ataukah Anda terikat pada hubungan pertunangan. Yang kedua, yaitu adalah dinamika dan pertentangan. Dalam setiap hubungan pasti terdapat dinamika dan ketegangan yang terjadi di antara beberapa pasangan, seperti bersaing dalam keinginan dan tujuan yang berbeda. Asumsi ini didapat berdasarkan teori hubungan material. Contohnya, dalam suatu hubungan kerap terjadi suatu pertentangan untuk mencapai suatu tujuan. Pertentangan ini pada umumnya terjadi akibat dari perbedaan karakter, kebudayaan, dan juga tujuan masing-masing individu. Contohnya yaitu saling bersikeras dengan tujuan masing-masing. Yang ketiga adalah tingkat kerukunan dan keintiman. Dalam menyikapi suatu hubungan,
Anda dapat terus mempertahankan hubungan pada tingkat yang intim dengan menjaga intensitas keintiman tersebut. Tanpa itu, hubungan dapat berpotensi ke tingkat yang lebih buruk atau hanya terbatas pada tahap saling tegur sapa tanpa adanya kelanjutan yang jelas. Jadi jelas di sini bahwa dengan menjaga tingkat dan intensitas keintiman menjadi sangat krusial dalam menjaga tingkat suatu hubungan satu sama lain. Poin yang keempat yaitu adalah pertimbangan mengenai tahap perpindahan. Perubahan dalam suatu hubungan biasanya dilakukan secara bertahap. Anda tidak dapat langsung menuju tahap intiman sebelum mulai tahap kontak awal. Sebagai contoh, ketika dalam tahap hubungan romantis dimulai dengan saling menatap, pegangan tangan, dan menatap satu sama lain. Terkadang juga dibutuhkan beberapa lompatan yang diperlukan sampai tahap selanjutnya. Namun perlu diperhatikan juga mengenai batasan-batasan yang harus dilakukan. Selanjutnya, dengan batasan-batasan tersebut, Anda akan mendapatkan respon yang bervariasi tergantung dengan individu tersebut. Yang kelima yaitu adalah kemampuan komunikasi. Perpindahan dari satu tahap ke tahap lain tergantung pada kemampuan komunikasi diri Anda sendiri. Kemampuan Anda untuk membuka, memulai, dan mempresentasikan diri Anda dalam suatu hubungan sangat penting. Anda dapat dinilai sebagai orang yang dapat disukai atau disayang juga melalui tingkat kemampuan komunikasi tersebut. Dengan demikian, setiap orang umumnya harus mampu meningkatkan kemampuan komunikasi agar suatu hubungan dapat berjalan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu adalah relationships in a context of cultural and technology atau keinti materi, yaitu hubungan dengan kaitannya dalam konteks budaya. Dalam hubungan dan kebudayaan terdapat beberapa topik yang menarik. Di antaranya itu, bagaimana Anda mengelola sebuah masalah dalam suatu hubungan. Apa yang akan Anda lakukan untuk bertahan pada suatu hubungan yang tidak menyenangkan? Bagaimana cara Anda untuk memperbaiki masalah dalam suatu hubungan? Dikutip dari Mogadam, Taylor and White tahun 1993. Tentunya pada beberapa kultur budaya terdapat tekanan untuk menikahi pasangan yang tepat untuk mendampingi seseorang dalam suatu hubungan. Kebanyakan budaya mengasumsikan bahwa suatu hubungan harus berlangsung lama dan permanen. Oleh karena itu, penerimaan budaya yang masuk ke dalam lingkungan masyarakat dapat menghindari diskriminasi karena perbedaan karakter yang dibawa oleh budaya itu sendiri. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu orang akan selalu menjaga hubungan tersebut secara bersama-sama dan akan menghabiskan banyak tenaga demi menjaga hubungan tersebut. Yang kedua, atau hubungan dengan teknologi. Dalam konteks hubungan dengan teknologi, ada kemungkinan bahwa hubungan antara interpersonal relationships dengan teknologi ini akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan hubungan dengan kebudayaan. Namun bagaimanapun juga, interaksi secara tatap muka tetap menjadi faktor yang utama dan prioritas. Dikutip dari Turner tahun 2002. Dan tidak diragukan juga bahwa interpersonal relationship secara online akan semakin memegang peranan besar dalam suatu hubungan interpersonal. Dikutip dari Hardy tahun 2004. Pernyataan tersebut tentunya didasari oleh semakin banyaknya pengguna internet, membuat interpersonal relationship secara online juga semakin cepat berkembang menurut perkembangan zaman. Materi selanjutnya dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan hubungan dengan menggunakan teknologi. Terdapat banyak keuntungan dalam menjalin hubungan secara online. Sebagai contoh, hubungan melalui internet lebih aman untuk menghindari kekerasan fisik dan seksual, serta dapat meminimalisir penyebaran penyakit. Selain itu, hubungan secara online menawarkan berbagai macam kepercayaan, kejujuran, komitmen, dan keidealan yang dibutuhkan untuk membangun interaksi, sama seperti interaksi secara tatap muka. Dikutip dari Whitey and Gavin tahun 2001. Keuntungan lain yaitu Anda dapat berhubungan dengan banyak sekali orang, sehingga memudahkan Anda dalam menemukan seorang yang tepat bagi Anda. Di antara banyak keuntungan-keuntungan tersebut, terdapat juga beberapa dampak negatif yang disebabkan oleh hubungan dengan menggunakan teknologi. Yang pertama yaitu terbatasnya komunikasi secara fisik. Dengan peran teknologi yang dapat menghilangkan batasan jarak dan waktu, interaksi fisik pun tidak dapat terjadi, digantikan oleh dengan peran teknologi.
Nah, yang kedua yaitu adalah rawan pemalsuan identitas. Contohnya terjadi dengan maraknya peredaran akun palsu pada sosial media yang umumnya dilakukan dengan modus mengatasnamakan orang lain. Yang ketiga yaitu rawan penyalahgunaan dan penipuan data pribadi. Orang dapat berpotensi mengambil data pribadi lalu menyalahgunakan data tersebut untuk kepentingan penipuan, kejahatan, dan juga lain-lain. Yang keempat yaitu adalah dapat menggantikan hubungan dan interaksi secara tatap muka. Tidak dipungkiri, dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat komunikasi secara langsung mulai tergantikan oleh teknologi komunikasi secara online. Hal ini berdampak pada intensitas hubungan secara langsung yang mulai semakin minim digantikan oleh peran teknologi. Berbagai dampak negatif tersebut merupakan konsekuensi dari hubungan dengan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada dan bijak dalam menggunakan teknologi dalam suatu hubungan dengan orang lain agar tercipta kondisi hubungan yang harmonis dan juga tercipta kerukunan satu sama lain. Oke, sekian dari apa yang sudah saya presentasikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.